Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah separuh perjalanan untuk mengisi Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis yang dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang penciptaan Adam alaihi salam. Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam tanah liat. Dan ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam ini sebelum ditiupkan ruh, maka dibiarkan dia seonggok tanah yang panjangnya itu adalah sekitar 60 dhira'. Sekitar satu dhira'nya itu setengah meter. Jadi sekitar 30 meter onggokan tanah itu didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis dikatakan, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Yunus ibnu Muhammad an Hammad bin Salamah an Sabit an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma sawwarallahu Adam fil jannah tarakahu ma syaa Allah ayyatrukahu faja'ala iblis yutifu bihi yanzuru ma huwa falamma ra'ahu ajwaf arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Ketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma sawwarallahu Adam, tatkala Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fil jannah, di surga, tarakahu ma syaa Allah ayyatrukahu, dibiarkan onggokan tanah yang belum ditiupkan oleh roh itu beberapa saat. Saat itu iblis ini memang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama kali mengangkat bendera pertempuran, bendera ketidaksukaan dengan yang namanya Adam. Sehingga ketika seperti itu maka tarakahu masyaallah ayatrukahu faja'ala iblis, kemudian iblis itu yutifu bihi. Yutifu bihi itu dalam kitab Sahih Muslim dikatakan bahwasanya qala ahlul lughah tafa bi syai'in yatufu taufan wa tufan, yaitu dia mengelilingi onggokan tanah tadi itu yang belum ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh. Dia dilihatin dengan secara komprehensif, seksama dan diteliti. Jadi onggokan tadi sebelum ditiupkan ruh
jasad Adam itu sudah diteliti. Kalau bahasa kita itu diriset. Begitu luar biasanya diriset. Kemudian yang duru ma huwa falamma ra'ahu ajwaf. Nah, ketika dia melihat onggokan tadi itu, iblis ini ra'ahu ajwaf. Ajwaf ini adalah dalam hadis dikatakan qila huwallazi dakhilahu khal, yaitu yang ada di dalamnya itu kosong. Jadi dalam tubuh manusia ada yang namanya di dalamnya ini kosong. Ulama mengatakan, bahasanya ulama hadis mengatakan dia tempat di dalam dan kosong itu yaitu perut, lambung. Melihat yang seperti itu, iblis langsung bergumam, zofir tubih, kalau model ciptaan Allah yang kayak gini saya menang ini. Dari dulu tuh iblis begitu sudah, sombongnya bukan main. Melihat onggokan begitu langsung zofir tubih, saya menang ini. Kalau cuman Allah ciptakan seonggok, boleh dikatakan karena waktu itu belum dikatakan manusia, makhluk Allah yang lain ini kayaknya saya menang ini, ya. Kemudian annahu khuliqa khalqan la yatamalak, kemudian dikatakan bahwasanya ini manusia ciptaan Allah itu la yatamalak. La yatamalak artinya adalah la yamliku nafsahu wa yahsabuha an syahwat. Ini makhluk Allah ini tidak mampu menahan syahwat, ya. Kenapa? Dia cuman seonggok, kerongkongan. Karena di dalam hadis dikatakan juga dia ini ciptaan Allah ini cuman isinya kerongkongan. Karena iblis waktu itu menelitinya, risetnya, masuknya mulai mulut, keluarnya dari dubur. Ini luar biasanya iblis, dia yutifu bih, ya, mengelilingi dengan menggunakan potensinya iblis, namanya orang riset. Makanya ketika kita sekarang itu menuhankan riset atau penelitian, berarti kita gurunya adalah iblis. Karena penelitian ditaruh di atas wahyu. Seharusnya wahyu duluan baru penelitian. Jadi ketika kita ada mengatakan penelitian A, penelitian B itu luar biasa, berarti kita iblis. Karena apa? Kita wahyu kita taruh di bawahnya penelitian, apapun itu yang ada di dunia ini. Kemudian apa hasil risetnya iblis tadi itu? Hasil riset iblis dua, ajwaf sama layatamalak. Titik kelemahan manusia itu ada di ajwaf. Berarti apa tadi ajwaf? Ajwaf itu yang di dalam perut, lambungnya, ya, sesuatu yang kosong dalam tubuh manusia yaitu ajwaf, yaitu perut. Kemudian layatamalak itu karena tidak bisa mengendalikan syahwat perut. Syahwat perut itu apa? Kuliner, maka makanan. Nah, kemudian ada yang mengatakan amarah. Dan juga manusia itu tubuhnya nggak kokoh, bercerai-berai. Nah, riset iblis ini kalau kita jadikan tadi itu sebagai sumber segala ilmu, penelitian itu sebagai ilmu semuanya, maka kita termasuk yang mengagungkan bapak riset dunia, ya. Bapak riset dunia ternyata adalah iblis. Nah, terus tidak seperti itu saja, habis di riset dia punya strategi lagi. Iblis punya strategi agar Adam dan anak cucunya ini hancur. Strategi pertama apa yang dibuat? Strategi pertama adalah bidang keislaman, ya. Kata-kata strategi kalau di dalam Quran itu ada 4 kali disebutkan, yaitu dengan bahasa Quran yaitu khutuwat. Khutuwat itu langkah-langkahnya, langkah-langkah strategi setan untuk menghancurkan manusia. Yang pertama apa? Bidang keislaman, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya, mohon maaf kalau salah.
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton. Dan ini berhasil. Wahai orang-orang beriman, masuk Islamlah kalian dengan secara kafah, menyeluruh, komprehensif. Betapa banyak orang yang sholat tapi dia Islamnya hanya ketika di masjid. Ketika ada di luar, di pasar, dia tidak Islam lagi dia pakai. Betapa banyak dia seorang yang ahli ibadah, ya, dia seorang muslim, ketika memilih presiden pun dia tidak muslim. Jadi sudah di kotak-katik apa aja. Ya, salah satu contoh isu yang luar biasa saat ini adalah Palestina. Betapa banyak orang yang tidak mau membela Al-Quds. Karena apa? Takut nantinya media-medianya diblokir oleh Amerika. Hanya karena ingin memakai sal saja, salnya Filistin atau mengibarkan bendera Filistin, itu sudah takut semuanya. Dan ini berhasil. Iblis berhasil untuk apa? Memporak-porandakan keislaman kita. Sehingga apa? Al-mu'min wal mu'min kal bunyanin, itu sudah nggak ada. Innamal mu'minuna ikhwah juga nggak ada. Ya. Makanya inilah sebenarnya salah satu khutuwati syaitan, itu adalah antara agama dan juga dunia itu dipisahkan. Dan ini berhasil. Yang kedua, yaitu karena isi kita ini adalah ajwaf, dan asbab ajwaf biasanya orang akan amarah. Kalau perut kosong biasanya orang suka marah. Makanya caranya apa? Di ayat Al-Baqarah di ayat 168 Allah Subhanahu wa taala juga memberikan gambaran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Sekarang ya, wala tattabi'u khutuwati syaiton, sama wala tattabi'u khutuwati syaiton. Ternyata kuliner untuk saat ini yang paling marak sekarang adalah kuliner. Hatta kita puasa luar biasa, puasa pagi sampai maghrib luar biasa kita bisa menahan, tapi tak mampu menahan tatkala melihat kulinernya ketika buka puasa. Padahal buka puasa Rasulullah SAW itu sangat-sangat mudah, yaitu pakai haswasat, yaitu kurma, atau yang dikatakan belum kurma yaitu rutop, cukup dengan rutop dan air. Demikian juga ketika sahur Rasulullah SAW tidak pernah makan berat, cuma dengan rutop dan juga kurma dengan air putih. Kalau kita lihat sekarang, karena khutuwati syaiton, sehingga apa? Wala tusrifu itu tertinggal. Coba sekarang mengatasnamakan barokah, semua kue keluar ketika Ramadan. Betapa banyak di situ khutuwatu syaitan mampu membuat amalan yang luar biasa yaitu puasa hancur ketika dia sedang berbuka puasa karena ada mubazir. Banyak makanan yang terbuang. Nah, ini makanya kalau sekarang ada zamannya zaman kuliner, wallahu alam itu apakah zamannya tadi itu risetnya termasuk dari khutuwati syaiton ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, strateginya syaitan itu yaitu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah juga 205 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas. Jadi strategi yang lain adalah bagaimana iblis itu membuat kerusakan di bumi, yang dirusak itu al-hars. Apa itu al-hars? Ternak dan perkebunan. Sekarang orang kalau ternak ada nggak yang alami? Ya, khususnya suntik sapi, nggak alami lagi. Nggak usah sapi.
Kita ayam yang seharusnya 6 bulan baru kita sembelih, 5 bulan baru kita sembelih, sekarang dibuat lebih luar biasa lagi. Berapa hari itu? Ini strateginya mereka, iblis. Ya, itu al-hars. Kalau tumbuhan banyak sekali, kita dulu menanam, bahasanya menanam buah-buahan bisa 7 tahun, 6 tahun, sekarang dibuat singkat, 3 tahun berbuah. Kalau kami dulu pernah ada, waktu kami ikut transmigrasi di Babulu itu, pertama kali sekitar 90-an, itu ada namanya jambu Bangkok. Jambu Bangkok, ya, jambu yang isi itu. Nah sekarang karena masanya ini, sekarang dulunya gedenya segini, sekarang tinggal segini. Karena apa? Itu rekayasa. Jadi itu rekayasa, itu khutuwati syaitan, itu sudah dari dulu. Nah bapaknya iblis itu adalah Zionis. Ya, ada anekdot di dalam kitab Taurat Israiliyat itu seperti itu. Sampai dikatakan kenapa Zionis tidak keluar dari Filistin, dan ada orang kenapa tidak minta bantuan sama tukang santet, tukang apa. Dia bilang orang ahlinya musyrik itu Yahudi, sedangkan iblis itu bergurunya sama Yahudi. Ya, itu sampai seperti itu anekdotnya. Nah kemudian An-Nasl ini adalah keturunan. Betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita kembali ke penciptaan Adam alaihissalam, Adam dan Hawa punya anak berapa? 20 kali melahirkan. Setiap melahirkan dia itu kembar, berarti anaknya 40. Kalau dari segi Adam saja, seharusnya kita umat muslim itu anaknya banyak-banyak. Kalau merasa muslim, asal ngajinya benar dari Quran dan hadis, pasti pingin anak banyak, kecuali kalau ada masalah kesehatan. Ya, dan sekarang itu Eropa, hadirin sekalian, sekarang itu susah, nggak usah jauh-jauh, Jepang itu susah mencari keturunan. Untuk menaklukkan Jepang nggak perlu antum pakai senjata, cukup antum pindah ke sana dengan anak berapa, kemudian anak cucu antum semuanya banyakin anak, lama kelamaan Jepang akan takluk sama antum. Jadi nggak perlu lagi. Mungkin Vatikan pun demikian. Caranya untuk kita pindah ke sana dengan ngikutin hadis Nabi, banyak anak itu cukup. Ya, ini hadis Nabi seperti itu. Ya. Nah itu yang terakhir, khutuwati syaitan ini yang paling berat adalah di hadisul ifki, yaitu di surah An-Nur. Itu termasuk dari langkah syaitan. Apa di situ? Di situ adalah menyebarkan kekejian dengan masyarakat muslim dengan cara pakai media massa. Media massa dulu adalah penyair, syair. Nah itu untuk membuat agar apa? Sekarang kekejian, kalau nanti zina itu sudah merajalela di tempat-tempat umum, kemudian ada media massa menceritakan, itu salah satu dari programnya iblis. Bayangkan, sebelum Adam diciptakan, di dalam kitab Sahih Bukhari itu sudah diceritakan. Makanya para ahli hadis mengatakan ini khutuwat, langkah-langkah setan ini sebenarnya saat ini kalau melihat kondisi kita pas banget. Karena apa? Karena melihat dari segi makanan kita dapat, dari segi bidang keislaman kita terporak-porandakan, dari segi lagi makanan. Bayangkan di sini 4 strategi iblis, 2 itu makanan. Ya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Ya, itu juga makanan. Mulai dari makan minum kita ternyata sudah dikelilingi oleh strategi iblis. Peternakan, perkebunan, pertanian juga di tangan iblis semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan satu hadis ini bisa menjadikan inspirasi bagi kita semuanya, agar kita lebih hati-hati lagi, lebih melihat ternyata tubuh kita ini sudah diriset oleh iblis,
sehingga strategi-strateginya sudah masuk dalam diri kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan itu. Cukup kita syaitan aduwwum mubin, kita nyatakan bahwasanya setan itu adalah musuh nyata bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka anta wahham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.